Waktu itu tahun 2006. Jadi kita sebenarnya itu Bang, kita naik 11 orang. Niatnya. Karena sebelum hari H naik, saya dan teman saya itu 2 orang sudah booking ke Cibodas kan. Booking Cibodas, beli SIM-Maxi-nya dengan tujuan naik Cibodas, turun juga ke Cibodas juga. Waktu itu SIM-Maxi-nya masih 12,5. 10.000 tiket, 2.500-nya asuransi. Ya. Begitu kita udah booking, kalau nggak salah 3 hari. 3 hari sebelum hari H, kita udah booking dan udah fix dengan 11 orang. Tiba-tiba pas hari H-nya, 1 orang ini mendadak cancel. Dan 1 orang ini salah satu yang ngomporin buat naik gunung. 10 orang ini nggak ada yang pernah naik gunung. Buta pengalaman tentang gunung. Tapi 1 orang yang ngajakin ini, dia bilang dia pernah naik gunung gede. Dan dia mencoba untuk, ayolah naik gitu kan. Akhirnya dengan penasaran kita, dia berhasil ngumpulin 1 tongkrongan untuk naik gunung, ya kan. Tapi pada saat hari H, sorenya, dia ngasih kabar kalau dia nggak boleh cuti. Di situ kita ada pertimbangan. Pertimbangannya itu pertama, 10 orang nggak ada yang berpengalaman. Dan yang kedua itu mental masih belum siap lah kayak gitu ya. Tapi ada nih Bang, 2 orang yang bukan dari dalam tongkrongan. Jadi yang 2 orang ini diajak sama salah satu yang di tongkrongan. Dan dia ngaku pernah naik gunung gede. Di situ udah mulai, wah aman aman ya. Kan. Pertama kita udah booking, udah cash lah gitu kan. Nge-bookingnya cash. Terus kedua dapat informasi 2 orang itu pernah naik gunung, akhirnya lanjut. Sore itu kita memutuskan buat lanjut tanpa si yang pernah naik gunung ini, gitu kan. Akhirnya kita udah siapin semua perlengkapan, peralatan, sudah di-share gitu ya kan ke 10 orang apa yang harus dibawa dan apa yang harus dipersiapkan lah gitu kan. Kita mulai berangkat startnya itu dari Parung Serap, itu mulainya agak malam, jam 1 pagi. Dan kemudian waktu itu salah satu teman kita, teman tongkrongan, tapi dia nggak ikut naik gunung. Dia menawarkan buat pakai charternya dia. Jadi dia supir angkot Bang. Untuk malam, akhirnya dia menawarkan buat charter angkot sampai ke Basecamp Cibodas. Oke, semuanya udah siap, jam 1 udah kumpul semua. Mungkin nggak tahu pertanda, nggak tahu apa ya. Itu mobil 2 kali mogok. Padahal sebelumnya di tongkrongan, sebelum jalan, dia bilang, ini mobil sehat. Mobil aman, gitu kan. Pertama kali mogok itu di Ciloto. Di Ciloto itu mogok, mobil udah nggak mau nyala. Akhirnya kita semua keluar. Untungnya di Ciloto kan dia kontur jalannya agak begini ya. Didorong bentar kan tuh. Iya, didorong bentar tinggal ngicir ya. aja. Didorong bentar, udah ayo naik semua gitu. Naik semua. Nah, begitu nggak jauh kan dari Ciloto ke Cibodas, nggak terlalu jauh kan Bang. Begitu sampai sekitar 50 meter sebelum pertigaan yang mau naik ke Cibodas, mogok lagi Bang. Tapi bedanya kalau ini udah nggak bisa nyala sama sekali. Iya. Akhirnya di situ kita berembuk dan ngambil keputusan, kita terusin charter mobil Cibodas Cipanas kalau nggak salah. Jadi yang mobil yang mogok ini ditinggal. Akhirnya kita jalan kaki sampai pertigaan ke Cibodas, kan di situ untungnya masih ada mobil angkot yang standby. Ada banyak, ada 4 lah kan ini. Kita nego harga, charter cuma sampai ke base camp aja kan ya. Nominalnya saya agak lupa itu. Ya akhirnya kita naik itu sampai di Cibodas sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi kita naik charteran ke atas. Kemudian kita istirahat dulu tuh di base camp Bang. Yang sholat-sholat, yang istirahat ya kan. Akhirnya semuanya udah siap. Salahnya itu mungkin nggak ada yang packing.
Packing ulang di lagi. packing gitu. ulang lagi. Nah, eh, kesalahan kecil itu nanti bisa jadi kesalahan besar pas di atas gunung. Oh. Ternyata ada yang nggak bawa A, ada yang nggak gitu bang. Ini udah siap nih, udah ada semua, udah ada siap-siap semua gitu. Tapi nggak dicek gitu bang, karena pengetahuannya belum nyampe situ, Iya. ya kan. Nah, akhirnya kita start naik ke Gede itu sekitar jam 5, jam setengah 6 lah gitu kan. Jam 5, jam setengah 6. Dari base campnya kita memasuki ke pintu masuk ya. Ke pintu masuk itu sekitar 15 menit jalan lah. 15 menit jalan, kemudian kita kan ada tanjakan naik ke atas itu berbatu. Kita daftar ulang dulu di pos itu. registrasi ya. Nah, ya. Dan di pos registrasi pun nggak dicek. Maksudnya nggak dibongkar. Apa karena pengurusnya udah ngantuk atau gimana kan, nggak tahu dah. Setelah itu kita lanjut. Oke, kita lanjut sampai ke pintu hutannya itu. Jalanan kontur emang terstruktur berbatu lah bang ya. Itu sekitar hampir 1,5 jam sebelum memasuki ke pos Telaga Biru. Kira-kira 20 meter lah ya. 20 meter sebelum masuk ke Telaga Biru itu, di tengah jalan itu ada lilin. Nyala, padahal angin gede. Dan di samping lilin itu kayak ada kue atau buah gitu ya. Saya nggak berani bilang itu apa namanya, sesajen. Iya. Nggak berani. Nah, gara-gara lilin itu kita sempat berhenti. Nggak ada yang berani. Menurut kita tuh itu jalan nggak boleh Lewatin. Tapi sepengetahuan saya yang nyari di Google dan sama yang pernah naik gunung ya, jalan ke Telaga Biru yang nggak ada yang lain Satu gitu, jalur lah gitu. jalur gitu Iya, kan. iya. Akhirnya kita siapin mental dulu nih. Kita siapin mental. Bismillah aja lah gitu kan. Yang penting kita jangan melangkahinya. Gitu. Akhirnya kita lanjut. Akhirnya kita sampai di pos Telaga Biru, kita istirahat. Nah, itu benar-benar sepi bang. Dari perjalanan pintu masuk sampai ke 1,5 jam lebih itu sampai ke pos Telaga Biru, itu kita nggak nemuin pendaki lain. Oke. Berpikirin aja, mungkin masih kepagian kali ya, gitu ya. Kurang lebih 15 menit kita beristirahat, kita waktu itu bikin kopi, cemilan lah gitu kan. Ada yang lewat, rombongan sekitar 12 orang itu. Itu kalau nggak salah ceweknya ada 2 dah. Nah, dia lewat di saat kita lagi ngeres. Dia bilang, ayo mari gitu kan biasanya. Oh ya, silakan gitu kan. Setelah itu dia lewat, sudah cukup istirahatnya, kira-kira waktu itu 20 menit. Kita packing lagi, terus kita ambil air di sungai buat persediaan. Kita naik, kemudian kita itu sampai di jembatan, kan di jembatan itu rawa apa namanya? Rawa Denok. Rawa Gayonggong ya? Rawa Gayonggong itu 2006 masih kayu. Iya. Masih kayu, masih bagus lah gitu kan. Belum coran ya udah. Belum coran. Masih kayu, masih bagus. Terus kita sempet berhenti 15 menit di sana buat foto-foto. Ya, foto-foto ya kan. Setelah itu kita lanjut jalan lagi sampai jembatan kedua. Jembatan kedua view-nya juga ini kan lumayan bagus lah ya. Berhenti lagi, kita foto-foto. Setelah itu kita sekitar 15 menit berhenti, kita lanjut lagi sampai akhirnya di pertigaan pos penyancangan. Itu kita masih, kok nggak ada yang lewat ya? Ini udah jam 8 ke atas ini, gitu kan. Akhirnya kita lanjut lagi naik, kemudian kita melewati kontur yang tanah berbatu, nanjak, itu lumayan panjang juga kan.
sampai ke Rawadenok. Semakin ke atas Rawadenok 2 itu kayaknya semakin nggak masuk akal, Bang. Maksudnya nggak masuk akal itu biasanya kan kalau di hutan tuh banyak suara burung kayak apa ya, yang wah gitu ya. Ini sepi. Sepi kayak di dalam ruangan tertutup lah gitu. Nggak ada angin, tapi nggak berpikiran Yang sama. aneh-aneh. Ya. Karena karena pertama kali naik gunung jadi mungkin ke nerima-nerima aja gitu kayak. Oh kalau di gunung begini, oh kalau di gunung gini gitu kan. Oke, sampai di Batu Kukus 1 ya itu ya. Kita mulai istirahat lagi sebentar lah. 10 menit. Kondisi alamnya masih sama. Sepi juga gitu. Masih sama. Dan kemudian kita lanjut lagi sekitar beberapa menit itu sampai ke Batu Kukus 2. Kondisinya masih sama. Kondisinya masih sama. Nah, kondisi mulai normal itu dengan suara-suara alam, dengan binatang yang di hutan itu ketika sampai di air panas. Di air panas itu kita sempat ciut. Ciut karena apa tuh, Bang? Serem jalannya. Oh, yang jembatan itunya ya? Ya kayak gimana ya, belum pernah naik gunung terus disuruh ngelewatin air terjun kan itu kan ya. Air terjun tapi air panas, jalannya berbatu dan sebelah kanan itu jurang. Iya. Ciut di situ. Akhirnya sempet ngumpulin mental. Lumayan lama lah itu. Ngumpulin mental, akhirnya pelan-pelan. Itu. Soalnya posisi kontur di air panas itu kan dia berbatu. Batunya itu batu yang tajam-tajam. Jadi ditambah lagi dengan sering dilewatin air, akhirnya batunya itu berlumut kan, Bang. Kepleset udah. Tamat. Gitu. Akhirnya pelan-pelan, Bang. Kita pelan-pelan, akhirnya selamat semuanya. Kita lanjut lagi ke atas. Nah, itu kalau nggak salah setelah beberapa meter dari air panas itu hujan deras tapi masih dihajar aja, Bang. Nah itu udah pertama kali hujan setelah 15 menit pertama masih hajar. Soalnya hujan doang gitu kan. 15 menit tambah gede. 15 jalan tambah gede, akhirnya kita minggir dulu buat pakai rem. Nah, di situ, Bang, 10 orang itu yang bawa raincoat lengkap itu cuma 2. Selainnya ya ada yang bawa bajunya doang, celananya enggak. Ada yang bawa celananya doang, bajunya enggak. Ada yang bawa yang Batman aja tuh. Yang kalong gitu ya. Iya. Di situ mulai deras, hujan mulai deras banget. Nah, begitu sampai di kandang batu, itu ada yang celetukin kayak, udah kita ngecampnya di kandang batu aja. Jadi gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang tahu dan dapat informasi dari pendaki yang lain. Kandang batu jangan, kandang batu serem, seperti gitu. Itu kan. Akhirnya paksain lagi, Bang. Dipaksain lagi terus sampai ke kurang lebih itu sekitar 20 menit sampai di Pancaulu. Itu hujannya udah mulai, udah nggak besar lah gitu maksudnya kan. Iya. Udah nggak besar, kemudian kita terus trekking sampai pos terakhir di Kandang Badak. Nah, di Kandang Badak itu kita ngelihat, kan di Kandang Badak lapangannya lumayan luas lah ya. Itu nggak ada tenda, Bang. Berarti sepi dong. Sepi. Nah, yang rombongan 12 orang lu lihat itu? Saya nggak tahu. Kita berhenti di Kandang Badak karena di luarnya nggak ada tenda. Jadi kita inisiatif ngecampnya di dalam aja. Jadi kita masuk ke Kandang Badak, kan Kandang Badak masih ada atap waktu itu. Iya, ada shelternya ya. Ada shelternya, tapi dia ada jendela, tapi nggak ada ininya, ngelowong aja gitu maksudnya kan.
Kita istirahat di sana, kita nggak buka tenda, cuma gelar matras saja. Dan di situ terjadi cekcok. Cocok. Jadi di antara 10 orang itu Bang, terbagi 2 kubu. Yang satu ngotot turun, yang satu ngotot naik. Alasan dia ngotot turun, kita dari air panas ke sini aja itu hujannya aja tuh udah parah banget, gimana ke atas ntar gitu kan. Nah, yang kubu yang mau ngelanjutin ke atas, kita udah sampai di kandang badak, tanggung. Ya, sedikit lagi ya. Dikit lagi. Itu di situ lumayan panas lah ya kan. Akhirnya kita diademin dulu bentar ya. Diademin dulu bentar, akhirnya kita ngambil keputusan Bang. Keputusan itu besok jam 9 pagi kalau masih hujan, kita turun. Dan kalau jam 9 pagi besok udah nggak hujan, kita naik. Gitu kan. Dengan keputusan yang diambil itu udah mulai dah tuh, oke. Yang masak-masak, yang ngobrol-ngobrol. Karena hujan terus nih Bang, akhirnya kita memutuskan buat stay di kandang badak itu. Nah, teman saya ini Bang, dia sempat melihat pergerakan di kandang badak itu. Jadi di kandang badak itu kan di ujungnya kan ada kayak kamar ya. Dan itu katanya kamar buat nyimpen pendaki yang kena kecelakaan, yang sementara dievakuasinya di kamar itu, dulu, ya. baru kemudian Turun ke bawah. dijemput, ya kan? Nggak ada yang tahu. Jadi saya taunya itu kamar buat penyimpanan yang kena ini. Begitu udah pulang, nah dia kencing di situ karena mau kencing di luar hujan. Dia berasumsi kalau itu kamar mandi, tapi belum jadi itu maksudnya. Dia kencing di situ, untungnya nggak berakibat apa-apa. Mungkin karena dia nggak tahu atau gimana ya. Nah, setelah kita masak dan makan, itu sampai kita ya bengong-bengong aja tuh. Ada yang main catur, ada yang kita tunggu hujan itu sampai maghrib nggak reda juga. Nggak reda juga, ditambah lagi dingin lagi kan. Nah, di situ kita kan bawa kompor minyak yang kalau mau dinyalain tuh dicolok sumbu. Oh iya, kompor yang ditekin musret gitu nih, iya. Minyak tanah. Iya, bawa kompor gitu kan. Bawa. Karena mindset kita waktu itu banyak sih pendaki lain gitu ya, yang senior lah. Lu kalau mau naik gunung, kalau mau simpel, bawa spiritus, bawa ini. Justru menurut kita itu ribet, masaknya lama, matangnya lama. Tapi ya gitu, ternyata pas dibuka itu kompor, minyaknya udah bocor. Oh iya. Satu keril tuh bau minyak tanah semua, termasuk baju-bajunya si A. Itu dengan minyak sisa sedikit gitu, itu nggak bisa buat masak. Dan akhirnya kompornya tetap dinyalain, tapi dibuat buat ngeringin kaos kaki, keringin baju. Tanpa dia tahu besok lu mau makan apa gitu Mas Ijan. Iya kan? Dan malamnya sebenarnya yang mulain momen nggak beresnya itu pas malam. Pas malam itu kita mimpi Bang, 10 itu. 10 orang itu pertama saya lah gitu. Saya mimpi, di dalam mimpi itu ada perempuan pakai gaun putih, seolah-olah mau sini. Kayak ngajak lu gitu. Ngajak gitu kan. Paginya saya bangun, peraturannya kan gini. Kalau kita merasakan hal yang mistis, jangan diceritain. Iya. Jangan dikasih tahu orang, simpan aja. Ya udah, pas saya bangun, saya mimpi itu, saya diem aja. Tapi saya mergokin 3 orang teman saya di pojokan, lagi ngerumpi kalau mereka mimpi perempuan berbaju putih. Dan saya nggak mau
keruh ya. Iya. Saya nggak nimbrung, cuma Hmm. ternyata semuanya kena. Mimpi perempuan. Akhirnya paginya bang, jam 8 pagi itu udah nggak hujan. Udah nggak hujan. Yang mau naik itu yes naik nih. Yang mau turun nih ya udahlah. Akhirnya kita bikin keputusan. Oke, kita tetap naik nih, tapi perjanjiannya di atas tuh cuma foto-foto aja. Dokumentasi aja, ya kan. Setelah itu kita turun lagi ke kandang badak dan kita pulang. Ya. Gitu. Itu awal perjanjiannya tuh. Awal perjanjian gitu. Karena ada beberapa teman yang naik gunung itu juga dikasih cutinya cuma 1 hari. Jadi kalau nggak turun, jadi dia nggak kerja, ya. gitu kan bang. Kita naik dari kandang badak itu posisinya jam 9:30-an lah. Enggak sempat makan dulu berarti. Minyak tanahnya habis, kalau nggak salah cuma ngegado mie dah. Oh, mie digado. Mie masih banyak. Soalnya saya persiapan naik gunung itu bawa 1 kardus, tapi sampai kandang badak minyak tanah habis. Iya. Nggak ada pendaki lain buat minjem. Iya. Karena gini, kita belum ngerti istilahnya summit. Kita naik ke atas, semuanya dibawa berat-berat. Kira-kira sampai 15 menit atau 20 menit kita kan sampai di Tanjakan Setan. Tanjakan Setan itu masih cerah bang. Cuacanya masih bagus lah gitu kan. Tapi waktu itu kita naik ke Tanjakan Setan 2006 itu nggak ada tali. Jadi pakai tangan aja gitu kan. Wah serem banget itu. Naik ke atas pelan-pelan tuh lumayan kan itu, kalau nggak salah tingginya 20 meter ada kali dia. Begitu nyampe di atasnya Tanjakan Setan, ngaso dulu bentar. Kan kalau di atas Tanjakan Setan kan itu kita ngeliat view Gunung Pangrango kan bagus banget itu, ya kan? Nah, kita ngaso dulu, baru lanjut. Pas dari Tanjakan Setan itu kan kurang lebih 20 menit sampai 30 menit lah ya. Itu kita udah keluar dari hutan. Keluar hutan, kita udah nyampe di bibir kawah. Itu kita senang banget, Bang. Kita duduk di situ, yang baju basahnya dibuka, dikeringin di batu. Dijemur ya. Iya. Tiba-tiba 12 rombongan yang tadi lewat lagi. Oh, yang kemarin ketemu di Telaga Telaga Warna Biru. Ya? Iya. Iya. Dia lewat lagi, tapi dia ngasih tahu, puncaknya sono. Ternyata salah puncak kan kita. Oh, ya. Dia jalan itu. Ternyata yang pas dia bilang kita salah puncak itu kan kita mau lanjut lagi kan harus membutuhkan waktu buat ngangkat baju lagi, ya kan, diberesin. Kemudian kita lanjut telusurin ke bibirnya, ke bibir kawah itu lumayan juga sih, sekitar 30 menit lah itu dari keluarnya sampai ke puncak itu. Nah di puncak kita itu nggak nemuin yang 12 orang tadi. Kalau emang dia tujuannya ke puncak gede, otomatis dia stay kan di Tugu ya. Tugu itu, apa foto-foto apa kan. Ini nggak ada. Dan beberapa dari anak-anak belum sempat moto-moto di Tugunya itu ada 1 orang 2 orang langsung lari ke Surya Kencana. Padahal perjanjiannya nggak ke situ. Iya. Nggak ke situ. Panik kan? Ya, dia turun lagi. Akhirnya ya ikut. Turun semua. Turun gitu. semua. Pas sampai di Surken niatnya mau ngomel gitu ya. Lu gimana sih gini. Tapi begitu lihat ada Bung Edelweiss, ada ini, jadi nggak marah. Jadi kayak, oh ya udah sekalian. Subhanallah, cakep banget gitu kan. Itu nyampe di Surya Kencana itu jam 12-an lah. Jam 12 siang. Karena kelamaan di situ, itu nggak
hitungan detik cuaca langsung berubah. Des, gelap semuanya. Di sebelah kanan itu kabut kayak jalan. Di sebelah kiri jalan juga. Dia kayak begini bang, pelan-pelan. Ya kayak nutupin gitu. Iya. Terus kita ngelihat ke atas nih, ke puncak gunung gede. Petir udah bader. Lu yakin mau ke atas lagi? Enggak sih gue mah. Gitu. Akhirnya dengan suasana panik, kita ngambil voting dengan secepatnya dia. Lu mau nggak? Nggak. Lu nggak. Lu mau nggak? Nggak. Akhirnya banyak yang nggak mau naik lagi karena takut petir. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah jam 1 siang. Jam 1 siang posisinya udah kayak mau maghrib lah itu. Kita pun nggak tahu nih yang pintu mana yang kayaknya main terobos masuk aja udah. Main terobos masuk kebetulan nggak jauh dari pintu masuk hutan itu ada shelter kosong lah gitu. Tapi atapnya udah pada bolong. Nah di situ saya inisiatif SMS ke teman saya yang cancel naik gunung. Nah saya SMS ke teman saya yang cancel itu kan, namanya si Atam lah gitu. Tam, nih gue bingung nih. Menurut lu gue lewat Putri atau lewat Salabintana gitu kan. Pas saya sending, ternyata sinyalnya nggak cukup kuat buat ngirim gitu ya. Ya, karena Arjen juga akhirnya HP-nya saya non aktifkan, ya buat nanti lah maksudnya. Saya simpen lagi. Udah, dari Atam nggak bisa ngasihin. Bagaimana? Mau lanjut atau kita tungguin badai? Kita ke Gunung Putri gitu kan. Berhubung kita udah masuk ke pintu masuk yang sebelah kanan yang katanya itu ke Salabintana. Lanjut aja. Kata gini, lanjut aja mumpung masih siang. Mungkin dia mikirnya sore udah keluar paling. Iya. Gitu. Estimasi Salabintana berapa jam itu aja gak ada yang tahu. Mungkin dia mikir sama kayak di Cibodas kali nih. 8 jam gitu maksudnya kan. Asumsi itu. Iya. Akhirnya, ayo. Ya. Akhirnya semangat, ambil jalur. Awalnya jalurnya itu bang masih ada. Jadi masih ada tanah tapi lebarnya 50 cm lah. Inilah gitu kan. Seginilah gitu kan. Sampingnya tuh udah hutan udah ini kan. Kita jalan di situ mulai start tuh jam 1-an lah. Jam 1-an siang dengan badai angin kencang sama hujan. Hujannya nggak gede, tapi rintik-rintik. Iya. Nah, begitu dapat setengah jam perjalanan, ada percabangan lagi. Percabangan 2. Percabangan 2, ya inisiatif satu orang ke kiri, satu orang ke kanan. Ada nggak kira-kira tanda kehidupan lah gitu kan. Nah, yang sebelah kiri ini dia nggak nemuin. Yang sebelah kanan dia balik lagi katanya di sana ada bekas bungkus mie. Tapi udah warnanya udah pudar. Iya. Lama lah gitu kan. Akhirnya kita ngambilnya ke kanan. Ya kan? Kita ngambil ke kanan, kita terus ikutin lagi. Nah, itu ada percabangan lagi, Bang. Percabangan itu ada 3 malah. Dan semuanya nggak ada tanda kehidupan. 3 orang jalan, ngecek, nggak ada bekas apa, bekas sampah, ya kan. Tapi jalurnya masih ada. Teman saya ini yang namanya si Toge ini, langsung ngambil berinisiatif. Udah, pokoknya keputusan gua yang buat, kata dia gitu. Supaya nggak pecah masnya. Akhirnya dia pun di tongkrongan pun dia dituain lah. Yeah. Ya. Oke, siap. Abang-abangan tuh ya. Nggak jadi berantem kan jadinya. Iya. Lanjut bang. Oke. Tuh nemu pertigaan ke kiri nggak ada yang ini yang pasti aja nggak ada yang gitu. Nah pada akhirnya lama-lama itu jalurnya kok makin rapat.
jalurnya makin rapat, kita ngelihatnya pun kayak ini kayak hutan udah di pedalaman banget gitu. Di situ semuanya tuh udah kayak udah kita nggak dikasih jalan gitu kan. Karena ya nggak ada alat buat ngebabat, nggak ada alat. Kita nggak bawa pisau, bawanya cuma gunting. Gunting nggak berguna di tempat. Iya. Ya pas nemuin jalan buntu itu berhenti, semuanya sempat diem selama 15 menit, nggak ada ngobrol, kayak udah ya Allah, mana udah jauh lagi itu kan. Akhirnya kita berdoa dan kita buntunya itu sekitar agak sore lah, jam 4 ya, mulai seterusnya itu udah nggak ada ngobrol. Pandangan cuma ke bawah aja. Kaki aja pokoknya. Di dalam hati tuh pulang. Nggak ada celing ke atas. Di situ terobos kita. Untungnya nggak nemuin ada jurang. Soalnya kan kalau pohonan rapat ya gitu ya. Jurang kan nggak kelihatan. Iya, tatapan brek langsung gitu aja. Jam 4 sore, semakin kesini, semakin mencekam. Itu jam 4 sore, posisinya itu udah kayak jam 7 malam. Tapi kita terus aja jalan. Nah, kita di situ sekitar jam setengah 5, jam 5 lah. Kita nemu shelter, Bang. Ada shelter berarti? Ada shelter, ada bekas orang camp. Di situ ada bekas kayu bakar, kayak apa? Bekas kayu dibakar lah gitu. Banyak sampah juga, sampah mie lah apa-apa. Nah, di sampingnya itu ada air, ada sungai, tapi kecil. Tapi di pos itu nggak ada pelang nama. Semangat naik lagi kan. Wah, berarti ada yang kesini dulu nih, gitu kan. Semangat lagi tuh, Bang. Ayo, semangat lagi. Semangat lagi, sampai kendor lagi, karena jalan udah mau maghrib lah gitu kan. Masih dihajar aja. Dan itu udah gelap banget. Saya pribadi pas di jalur itu, Bang, saya melewati pohon yang roboh ya. Pohon yang roboh yang kalau kita ngelewatin tuh begini tuh. Agak menunduk gitu ya? Agak nunduk. Tuaga sebelah kanan ada patok putih dari cor-coran apa gimana gitu. Kita jalan dapat 10 menit ketemu pohon lagi. Begitu lagi. Patoknya ini lagi. Nah, pas kedua kalinya itu saya udah ini. Wah, nggak beres nih. Wah, udah nggak beres. Tapi saya simpan aja. Ya. Begitu ketiga kali ada yang keceplosan. Kayaknya kita muter-muter dah nih. Semuanya panik. Padahal semuanya tahu. Iya. Aduh, gimana nih? Dan setelah sadar itu kita dimuter-muterin, itu kita dengar suara azan. Itu nggak tahu bener-bener azan, apa emang posisi kita udah deket di perkampungan, atau goib. Tapi dari kita coba nyamain mindsetnya itu, tuh, kita udah mulai deket ke perkampungan gitu. Dikumpulin lagi, kita berdoa. Kalau ada yang punya salah masing-masing, saya nggak mau lu ngomong apa nggak gitu. Masing-masing aja. Masing-masing yang ngerasa punya salah, minta maaf, gitu kan. Minta maaf, berdoa lagi, baca surat Al-Quran yang sebisanya aja. Sekitar jam 6:30 kita berhenti buat ngeluarin senter. Di data perlengkapan pertama itu wajib 1 orang buat 1 senter. Iya. Akhirnya pas berhenti semuanya suruh keluarin senter. 10 orang yang keluar senter 2 senter semuanya dicas. Jadi nggak tahan lama. Iya. Jadi 10 orang itu karena 2 senter nih. 1 senter dipegang si toge.
paling depan. Satu senter dipegang saya, paling belakang. Nah begitu saya megang senter paling belakang, itu saya kayak ada yang gendong di belakang karena saya posisi paling belakang. Mungkin dia mungkin kalau saya posisinya di tengah ya, ada yang ngegendong. Otomatis kan semakin berat saya jalan, yang posisi anak-anak yang di belakang kemana, lu kenapa gitu kan? Ini nggak ada yang notice. Iya. Karena lu paling belakang. Saya paling belakang. Jalan saya makin lambat, rombongan makin jauh. Itu saya kayak mau, woi, ntar dulu, sini dulu gitu. Nggak bisa ngomong, Bang. Rombongan udah nggak kelihatan. Jadi rombongan udah nggak kelihatan, di sini saya makin berat lah kayak. Saya tuh jalan hampir setengah, apa namanya tuh? Yang setengah jongkok gitu. Iya, ya kayak gitu lah. Tapi yang rombongan depan lari, nyusulin, karena center. Woi, center lah sini. Pas teman saya datang udah nggak ada tuh. Normal lagi. Untung saya megang center. Center lah sini, lu jauh amat kata dia. Oh iya, lari saya itu. Dia mau inisiatif ngambil center, saya disuruh di tengah, saya nggak mau. Itu posisi itu udah jam 7-an lah itu, malam. Dengan 10 orang, senternya cuma 2 doang. Di depan sama yang di belakang. Nah, begitu saya jalan itu, nah itu saya ngelihat yang di samping itu kayak sosok hitam besar. Saya mikirnya malah, wah ini kayak setan, kayak apalah gitu kan. Saya nggak tahu, otomatis center saya ke sana. Set, saya nengok. Itu macan kumbang, Bang. Macan kumbang? Macan kumbang. 5 meter loh dari saya. Dia di tengah hutan, 5 meter dari saya. Saya berpikiran tuh, ini anak-anak yang lain ngelihat nggak ya? Gitu. Set, saya ngelihat langsung. Tuh posisinya dia lagi duduk. Kalau kucing duduk kan begini nih. Gini kan. Tapi tinggi. 2 meter lebih lah. Wah, gede dong berarti ya. Itu dia. Pas saya center, saya rappel langsung. Set. Astagfirullahaladzim. Karena saya tahu itu bukan macan yang bukan macan asli yang ya? asli. Saya lebih takut kalau yang asli. Kayak astagfirullahaladzim. Itu kan. Saya di situ udah mulai, astagfirullahaladzim. Saya kejar rombongan, saya kasih center, saya ke tengah. Di depan itu si Toge yang megang center itu teriak, Bang. Allahu Akbar. Lah saya kan nggak tahu ya. Apaan? Udah nggak ada. Itu udah. Jadi si Toge bilangnya, dia pas nonton jalan di depan itu ada kayak tebing nutup jalan. Ya kayak jalanan setapak, berhentinya di tebing. Tebingnya itu gede. Dan si Toge ini, yang lain mau ikut ngelihat, dilarang. Jangan. Udah jangan diterusin lagi. Nah, inisiatif si Toge ambil ke kanan nih. Semuanya tebing semua. Dia balik lagi, ke kiri lagi. Nggak ada jalan. Itu nggak ada jalan. Akhirnya kumpul deh. Ya, mungkin kita udah nggak boleh jalan kali ini udah. Gitu kan. Itu posisi jam 7:30. Kalau setahu saya juga kata yang lainnya kan kalau maghrib nggak boleh jalan kan. Saya jalan terus sama Isya. Nah, akhirnya di situ kita buka tenda darurat. Dan baru tahu kalau tenda yang saya bawa itu banyak bolongnya. Posisi gerimis hujan. Saya nadangin air itu dari dalam tenda. Dari luar. Nadangin air hujan.
biar besok paginya udah penuh, Iya, bisa buat minum lah ya. kita bisa minum lah gitu kan. Akhirnya posisi di dalam tendanya pun itu anak-anak naik mau masuk ke tendanya pun udah kayak masuk mall bang. Diperiksain ada pacet nggak. Jadi kalau bisa pepacet jangan ada di Dalam tenda gitu. Iya. semuanya pada buka baju, aman masuk. Nah pas saya masuk ke dalam, untungnya nggak sampai 15 menit pulas semua. Capek kali ya bang. Itu 10 orang pakai tenda berapa biji bang? 1 Ukurannya? kapasitas 6. Kapasitas 6. Tenda dum mungkin ya? Enggak Tenda 2 pramuka gitu bukan? yang segitiga. Oh iya. Tenda Dum waktu itu hitungannya masih mahal. Itu masih mewah itu dulu. Iya. Ya kan? Tenda yang segitiga dengan seadanya sampai kan ke hajar air hujan saya tidur begini. Ini tenda basah air pada begini. Ya Allah. Untungnya yang 8-nya langsung tidur. Nah yang berdua ini saya sama si Toge lah kan saya masih saudara sama dia. Dia kayak ngomong, kayak mau ngomong, cuman nggak ngomong, main lihat-lihatan aja kayak. Mungkin di dalam hati kayak, ya Din, Gini amat ya? bagaimana ya nih? Iya. Tapi nggak ngomong. Tapi yang ada di ininya seolah-olah saya tahu. Nah akhirnya si Toge ini tidur. Saya kan punya susah tidur saya. Setelah Toge tidur saya 1 jam Baru bisa tidur. baru bisa tidur. Dan di situ tersiksanya saya. Yang tidur cepat itu kalau saya bilang wah lu hebat lu. 1 jam itu dengan posisi saya tidur begini, ini basah bang semuanya. Kayak ada kuda gitu yang jalan itu bang. Di jalurnya itu. Mana ada kuda lewat di jalan buntu. Dia cuma lewat aja, terus balik lagi udah. Ya. Kemudian pas hujan itu posisinya masih sore lah, jam 10-an lah. Ada yang jatuh juga tuh bang. Suara jatuh. Itu kayak duren kali ya. Kalau kayak rambutan gitu kan gitu doang. Ini bek. Posisi tenda masih kebuka. Karena kaki yang tidur sampai keluar tenda. Kalau di resleting nggak bisa. Iya. Jadi angin masuk semua tuh. Ada suara itu, saya nggak mau. Apa itu ya? Nggak mau. Saya udah masih digangguin aja, udah susah begini, gitu kan. Dan di situ saya inisiatif SMS, bang. Saya hidupin lagi HP, sisa baterai 5%. Tadinya yang pertama saya hubungin kan 25%. Nah pas saya pakai SMS, saya nonaktifin, kemudian saya keluarin lagi, saya nyalain lagi, itu tinggal 5%. 5%. Di situ saya SMS ke orang tua saya. Saya bilang begini, "Ma, Adin masih tersesat di dalam hutan Salabitana. Kalau besok nggak ada kabar, tolong kabarin ke tim SAR." Saya ngechat kayak gitu. Saya udah pasrah. Kalau besok beneran nggak ada tanda-tanda selamat gitu ya, udahlah. Saya pasrah aja. Saya sending ke orang tua saya. Proses sendingnya belum kelar udah mati. Itu saya, ya Allah, nyampe nggak ya? Alhamdulillah nyampe. Nyampe ke orang tua saya. Orang tua saya ngebaca itu nangis. Malam itu juga sampai berarti? Malam itu juga. Mungkin keajaiban kali ya. Seharusnya sih kalau yang di pending gitu kan ke outbox.
Sama kayak yang awalnya ya. Iya. ini nyampe langsung. Langsung berarti dia bacanya di kotak luar berarti ya? Ya saya nggak tahu kan mati. Nah. Ternyata menurut ibu saya pas saya udah pulang gitu ya. Malam itu dia baca, dia nangis, terus dia nyamperin teman saya yang cancel itu. Tam, si Adit mesti nyasar. Gini. Kata si Atam itu, kok ya Bu, besok kita kalau belum ada kabar, baru besok kita sama-sama ke Cibodas. Gitu kan. Nah terus ibu saya nyamperin orang tua lain yang ikut naik juga. Suruh minta doa, sholat tahajud. Walaupun ada yang marah-marah. Kayak, anak gue ajak-ajak ya? Enggak gitu Bang. Kemarin kayak, izinnya mau camping loh. Kata. Tahu-tahu kan naik gunung gitu kan. Ya namanya nggak tahu lah. Itu satu kampung ramai jadinya. Oh berarti ini rombongan satu kampung semua? Ya satu tongkrongan. Iya. Kan ini rumah ini. Iya deket-deket ya tetanggaan. Ramai Bang. Jadi kayak, ya Allah pada gimana sih. Nah pas itu setelah saya kirim itu ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya langsung tidur gitu Bang. Nah, setelah paginya saya keluar duluan ngecek panci kan, ternyata baru dapat setengah gitu lah. Itu apa namanya, pancinya itu udah ada bekas daun apalah, kayak kotor lah. Iya. Diminum aja mana sedikit putar gitu Bang. Sedikit. Kalau ada yang ini nih yang banyak kan keplak banyak amat. Iya. Gitu lah. Nah si Toge penasaran, dia keluar dia ke arah tebing yang semalam itu nggak ada. Oh iya. Tebing tapi jalan itu berarti jalan lurus, tebingnya nggak ada. Dia balik lagi kayak, sini dah. Pada keluarkan tenda. Nah lihat, astagfirullahaladzim, emang bener-bener semalam disuruh berhenti. Tebingnya nggak ada Bang. Berarti semalam itu pada ngeliat semua itu tebing semua berarti itu? Iya. Udah nggak ada jalan lagi berarti kan? Lu ke kiri sama ke kanan juga nggak ada jalur tuh? Ya kalau saya sih ngelihatnya jauh lah ya. Iya. Kan rombongan pertama sampai ke 4 itu lihat. Iya. Itu udah. Dan lagi-lagi saya nggak tahu itu di daerah mana. Ini hutan masuknya kemana nggak tahu. Jalurnya nggak ada plat, nggak ada bekas sampah, nggak ada bekas apa ya. Kayak masuk aja gitu. Kayak masuk ke dunia lain. Tapi masa sih gitu kan. Udahlah yang positif aja gitu. Akhirnya kita packing dengan tenda yang butut itu. Tadinya kalau tendanya itu bukan boleh pinjem, mau ditinggal aja kali. Akhirnya di packing, kita jalan lagi Bang. Nggak sempat sarapan berarti? Sarapan mie lagi? Mie kremes? Mie masih ada 2. Anak-anak minta, nggak dikasih. Jangan, perjalanan kita masih jauh. Tinggal 2 bungkus. Minum air aja udah. Tapi nggak ada yang ngeluh Bang, nggak ada yang ngeluh, kagak ada yang marah gitu. Oh yaudah ya. Mungkin laparnya udah nggak berasa. Iya, karena saking kelaparan jadi nggak ada pengen makan ya. jadinya ya. Nggak kepikiran lapar, nggak kepikiran haus. Jalan-jalan terus. Pulang di dalam hati tuh. Nah, akhirnya di suatu tempat itu ketemu kayak pohon pisang banyak. Pohon pisang? Iya. Di gunung ada pohon pisang nggak sih? Kalau di atas nggak ada, mungkin kalau di bawah di base camp masih banyak. Itu pikiran saya. Wah, kita udah mulai deket. Iya. Karena ada pohon pisang. Ya kan? Setelah tuh pohon pisang luas di sebelah kanan. Berarti kalau pohon pisang kan ada aktivitas yang berkesinambungan dengan seseorang, kayak mau ngambil pisangnya. Iya, petani lah ya, petani pisang itu. Wah, makin semangat kita. Walaupun masih jauh. Oke.
Nah, di sebelah kiri yang pohon pisang itu, Bang, itu ada suara gemuruh kayak air terjun. Itu suaranya gede banget itu. Begitu sama anak-anak ini suaranya mana sih katanya. Sini nih kalian sini nih. Nah, itu kayak ada bukit kecil itu ya, kayak gundukan tanah. Tingginya sekitar 5 meteran lah. Beberapa naik termasuk saya. Di situ sumbernya, air terjunnya itu. Tapi dasarnya nggak ada. Jadi ada suara air terjun yang bergemuruh aja kan. Ada air yang jatuh, cuman dasarnya nggak kelihatan. Jauh berarti Bang. Tinggi air terjunnya. Mungkin ketutup kabut, atau waktu itu saya mikirnya, wah ini jangan-jangan air terjun Ciberem nih di Sukabumi kan. Iya. Ada yang bilang, wah ini Curug Sawer, ada yang bilang gitu. Kasih tahu gitu Bang. Iya. Dan setelah itu ada yang bilang gitu, kita ikutin aja nih, siapa tahu kan ini. Tapi akses buat turunnya nggak ada Bang. Kalau mau turunnya lo loncat. Iya. Yang itu nggak kelihatan Nggak dasarnya. ada akses. Nggak ada akses, kayak naik ke atas dulu. Iya. Gitu Bang, kayak segini doang, lu mau lewat mana gitu. Lu mau ke bawah ya lu loncat. Beresiko banget kan. Iya. Akhirnya balik lagi kita terusin lagi sekitar jam 7:30, jam 8-an lah. Di situ tuh saya mulai ketemu pelang. Itu pelangnya tulisannya Istana Pacet. Pelangnya dari kayu gitu kan. Tulisan besarnya Istana Pacet, tulisan kecilnya di atas itu apa? Selamat datang. Selamat datang di Istana Pacet. Selamat datang Istana Pacet. Di situ saya mikirnya masih, ini kalau ada pelang di sini berarti kan ada yang bikin. Iya. Ya. Tapi kenapa? Apa benar definisi maksudnya Istana Pacet itu benar-benar ada istananya gitu? Saya nggak tahu kan. Dan itu salah satunya jalan harus melewati itu. Tapi jalur nyata tuh berarti ya? Jelas jalur. Ya, jalur nyata, tapi cuma beberapa senti gitu. Kita jalan lagi masuk ke istana itu, dan benar pacetnya naujubillah. Satu orang aja minimal 20 nempel. Itu dari atas, dari bawah turun semua pacet. Sampai katanya kan yang bilang kalau mau pacet itu harus ada air, dikasih apa namanya tuh, bakok rokok ya kan. Itu udah disiapin, udah habis. Akhirnya satu orang teman saya itu saking keselnya gitu ya. Sini. Di sendiri. Dicabutin. Cabut sendiri udah. Udah gak usah pakai gitu-gituan. Kelamaan. Bro, sini bro, nih sini. Ada yang badan bukan. Cabutin semua sama dia tuh. Saking udah anjir, pacet udah begitu lah macamnya. Udah banyak banget berarti. Udah banyak banget itu. Berapa sampai 1 jam itu di itu. Kelewatin itu. Itu 1 jam 5 menit cabutin. 1 jam lagi 5 menit lagi. Ada nih, gue nih ada satu. Cabut lagi. Kayak gitulah. Nah, di Istana Pacet itu setelah masuknya Bang, pacetnya udah mulai ini kan ya. Kurang gitu Bang ya. Dan di kontur hutannya itu sekitar jam 8-an. Kontur hutannya itu pun udah nggak gelap lagi. Maksudnya udah ngelewatin hutan pinus. Kalau pinus kan tinggi-tinggi ya. Matahari dia masuk. Iya, tinggi-tinggi masuk gitu. Tapi di atas pohon pinusnya itu banyak monyet. Oh, oke. Saya sering ngeliat monyet, tapi yang saya lihat itu aneh monyetnya.
Anehnya gimana tuh? bisa besar. Pohon pinus kan tinggi bang. Iya. Saya ngeliat dari bawah aja gede. Gimana dia turun? Iya juga. Betul. Dan itu bukan 1 2, ratusan. Dan dia pun nggak diem. Loncat-loncat gitu. Ngoyak-ngoyak gitu. sambil wak 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 wak. Sampai di depannya sampai jangan lihat atas. Jangan lihat atas. Oh, dari atas saya nggak tahu itu ditimpukin ranting, batu, apa gitu. Kugeruk tuh, bak 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 udah semua. Dari jalan biasa sampai lari. Yang depan refleks lari. Saya Ngikut ya, lari juga ya. ya lari. Nah, itu nggak tahu itu tuh monyet asli atau ya yang ngegangguin gitu. Tapi itu posisinya siang, pagi lah, matahari masih ini. Nah setelah itu keberasa lapar kali itu ya. Sisa makanan tuh cuma Indomie 2 sama gula pasir. Yang dikeluarin duluan gula pasir. Digadoh gitu. Muter. Sekarang gula pasir yang di plastik bang. Iya. Dikasih sendok oper belakang. Mie simpan bentar. Kita belum ada Tanda-tanda kehidupan soalnya. Gula pun enak banget itu. Iya. Setelah nggak lama itu dari makan gula tadi yang harapan saya sih itu gula balik lagi ke depan. Ternyata nggak. Habis. Gulanya habis. Begitu nggak jauh, ada satu teman saya tiba-tiba pincang. Nggak jatuh, nggak apa. Ya, yang di depan semua mundur semua. Di papah lah ya, dirangkul gitu ya. Papah. Jalan ada pincang. Di situ dia bilang gini. Udah kalau emang gua bikin beban, lu jalan aja. Gua nggak usah diajak. Gua ditinggal. Ada drama kayak begitu. Sampai segitunya. Sampai ikhlas, udah gue tinggalin gue aja lah gitu mungkin. Iya. Soalnya dia tahu anak-anak yang lainnya tuh udah pada susah. Ditambah dia lagi. Dia bilang, apa-apaan sih lu? Akhirnya kita kasih istirahat bentar. Nah di situ mie dibuka. Makanlah. Yang satu mie buat dia doang. Yang satu mie buat rame-rame. Enak dong itu. Udah gitu. Nah kan saya penasaran. Lu kepleset nggak? Enggak. Kok bisa? Nggak tahu. Sebelumnya lu pernah ngapain? Kok bisa pincang begini? Ternyata dia baru ngaku. Jadi pas awal-awal masuk hutan dari Surya Kencana itu, kan kita ngambil mata air di Surya Kencana. Iya. Itu satu jerigen yang 5 liter bang. Nah posisi dia turunnya kan terlalu ini. Dia terlalu curam turunannya, mungkin dia repot kayak dia jatuhin jerigennya dulu, dia turun begini, jerigennya tendang sama dia. Makin turun, tendang. Kakinya pincang. Sumber mata air dia tendang-tendang. Iya. Kalau menurut saya, berarti kesalahan lu nendang-nendang mata air. Makanya ini, kalau menurut saya saya kata dia, iya kali gitu kan. Akhirnya ngelanjutin jalan lebih pelan lagi sambil ngepapah dia itu. Nah, tibanya itu jam 9 kurang, jalanan udah terang. Ya, udah pohon-pohon tinggi udah nggak ada. Terus kita udah mulai nemuin sisa-sisa sampah kayak bungkus ciki lah, apalah ya kan. Dan di situ kita baru nemuin potongan kayu yang dibentuk segitiga. Potongan tuh yang di segitiga gitulah, yang
biasanya itu buat kayu bakar. Iya. Itu kan bertanda ada yang nyusun, Bang. Ya, kita makin semangat lagi kan, jalan lagi semakin ini, terus kita nemuin pertigaan tuh jam 9. Jam 9 kita nemuin pertigaan, tapi yang kanannya itu naik ke atas. Yang kirinya lurus ke dalam. Pas saya lihat ke atas itu sekitar 4 meter lah. Naik ke atas itu ada pagar dari kayu. Tapi sebelum saya mutusin naik ke atas, anak-anak 2 orang saya suruh lihat ke depan dulu. Yang kiri itu ya? Yang kiri. Coba lu cek di sana, jangan jauh-jauh, begitu ngerasa udah nggak ada jalan gitu kan. Balik lagi ke sini. Akhirnya dia balik lagi. Dan kita naik ke atas, Bang. Itu, wah, rasanya benar-benar susah diungkapkan itu. Kita dari atas itu ngeliat ke bawah, di situ ada rumah, ada perkebunan sayur, perkebunan teh, ada musola. Desa dong berarti? Udah perkampungan warga beneran ini? Saya lihatnya itu. Lu ngeliat itu? Ya, ayo, yang di bawah kan tuh, ayo naik. Wah, pada alhamdulillah gitu kan, ada yang nangis. Akhirnya yang pagar kayu itu dibongkar sama anak-anak, dihancurin buat bisa masuk. Dihancurin, turun ke bawah, ada yang lari, ada yang ngegelinding gitu kan, kotor semua kan badan. Nah, di situ saya ketemu sama seseorang, kayak seorang pekerja, dia pakai kayak pestisida gitu kan, yang perut, ketemu saya. Mungkin dia mau marah-marah karena perkebunannya tuh diinjek-injek lah. Tadinya, akhirnya nggak jadi begitu. Saya bilang, saya dari Cibodas, Mang. Nyasar. Oh, nyasar. Ya. Sini, duduk. Nah, kebetulan di perkebunan itu kayak ada pos ya. Katanya sih itu pos buat nyimpen bahan tanaman, ya. Buat simpen sementara kalau gitu. Di situ ada kompor, ada. Karena kita istirahat di situ, kita dikasih minum, dikasih singkong. Alhamdulillah orang-orang di sana baik. Yang lagi berkebun pun datang ngeliat semuanya. Ya. Kok bisa? Kata, ini nggak ada jalan loh, kata dia gitu kan, kata si mamangnya. Kata dia, belum lama ini, sekitar 2 minggu yang lalu, pernah ada yang naik ke atas lewat sini, tapi 2 hari dia balik lagi, nggak nemu air sama nggak nemu jalan. Niatnya dia mau ke Surken. Iya. Dia balik lagi, katanya ini mah jalur pemburu. Jalur pemburu. Di sini banyak binatang buasnya, kata dia. Ini bukan jalur pendakian. Lah, ini bukan jalur Salabintana, Mang. Bukan, beda. Dia, Salabintana masih lurus lagi. Lah, itu di daerah mana itu, Bang? Lu sempat tanya nggak ini daerah mana? Ya. Setelah itu, ini kampungnya apa, Mang, namanya, Mang? Ini namanya Perkebunan Cipot. Perkebunan Cipot? Iya. Dan waktu senggang sedikit itu, saya minjem HP teman saya yang masih aktif. Saya bongkar kartunya, saya masukin kartu saya kabarin ke nyokap. Nah, alhamdulillah Adin udah selamat. Udah gitu aja. Nah, katanya dia, ini perkebunan Cipot. Dari sini kalau kita mau ke jalan raya mana ya? Gitu ya. Saya soalnya mau pulang ke Jakarta, jangan gitu kan. Oh, deket dia. Nih, terus lurus ke kanan, naik bukit ini, belok kiri, naik bukit lagi. Menurut dia dekat. Saya lakuin tuh, Bang. Dan saya lakuin tuh, saya baru ketemu kayak kolaan, masjid, itu setelah 2 jam. Jalan dari perkebunan itu. Perkebunan itu. Okay. Nah, itu saya taunya itu dari, pelang di sekolahannya itu apa ya?
Pokoknya ada Kadu Dampitnya gitu. Kadu Dampit namanya gitu. Kadu Dampit ke kelurahan Kadu Dampit, kecamatan Cisaat. Oh, Cisaat berarti masuknya. Ya. Dan itu pun masih jalan. Kita ngelewatin jembatan yang di bawahnya sungainya tuh sangat lebar. Namanya juga nggak tahu saya. Saya lurus terus sampai ngelewatin berapa kali nanya itu saya, Bang. Oh, lah sini. Lah sini. Akhirnya kita masuk ke gang-gang warga. Dari situ kita keluar ke jalan raya. Jalan raya namanya Jalan Raya Kadu Dampit. Nah, kalau mau ke Cisaat kita turun ke bawah ke pertigaan. Iya. Nah, pertigaan Cisaat itu ada polseknya juga kan. Akhirnya kita charter mobil lagi. Kita makanan habis, duit masih ada. Untungnya ya. Untungnya. Jadi dari keluar jalan raya itu kita charter mobil buat 10 orang, turun ke bawah, berhenti di pertigaan Cisaat. Itu lumayan loh, dari saya naik angkot sampai ke pertigaan Cisaat itu sekitar 15 menit naik mobil. Kalau jalan kaki bisa 1,5 jam mungkin itu. Nah, dari situ di seberang masjid besar lah itu. Di sebelah kiri pertigaan Cisaat itu ada polsek. Dari situ saya naik bis jurusan Kampung Rambutan. Langsung pulang berarti itu ya? Iya. Nah, begitu saya dapat sinyal itu di Cibadak lah itu teman saya yang si A itu yang saya nanya. Yang nggak jadi naik? Lewat Putri apa mana nih gitu kan. Baru nyampe. Ternyata SMS yang saya kirim itu udah nyampe, sama dia pun langsung dibales. Tapi pas nyampe di HP sayanya itu udah lama. Iya. Nah, karena nggak aktif ya HP lu ya? Ya, di balasannya itu apa katanya? Lewat Putri aja, jalurnya jelas. Jangan lewat Salabintana, bahaya. Bilang karena jalur itu udah ditutup. Iya. Posisi saya udah selamat. Udah turun di bawah ya? Udah di bis. Saya masukin lagi. Nah, alhamdulillah tuh Bang. 10 orang tanpa pengalaman ya. Itu bisa selamat. Dan saya cari-cari informasi tentang perkebunan Cipot itu. Di Google nggak ada, di YouTube nggak ada. Jadi saya cuma mau ngebuktiin aja gitu Bang, kayak itu bener ada perkebunan apa enggak gitu? Atau bantuan goib. Tapi lu punya kenalan orang sono Bang? Orang Cisaat itu? Ada mungkin lu tanya-tanya, ada nggak nih perkebunan Cipot itu? Nah, kalau nanya langsung ya ke orang itu, beberapa orang ada yang orang sana itu. Kadang tahu. Nggak tahu. Perkebunan Cipot itu kayak ya, gimana? Taunya Gua Lepara. Taunya Lebak Siu. Nah, di konten saya pun di komennya aja pada nggak tahu. Mungkin teman-teman semua tahu nih, ada yang tahu nggak nih ke perkebunan Cipot ya? Kalau ada yang tahu bisa iya. komen aja ya. Perkebunan teh atau perkebunan sayur. Cipot namanya. Cipot. Oke. Itu dari sana 2 jam jalan kita masuknya ke Kadu Dampit. Berarti di daerah dekat Kadu Dampit lah ya? Ya. Dekat-dekat situ berarti itu ya? Ya. Mungkin teman-teman ada nih orang sono nih. Ada apa enggak itu nama perkebunannya, di komen aja nanti ya. Iya.